Hai guys, selamat pagi, apa kabar? Salam sejahtera, semoga kita semua diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dengan CCTV. Hari ini saya sangat berbahagia. Kenapa? Saya ketemu dengan salah seorang yang luar biasa yang telah membangun bisnisnya di Prudential dan akhirnya berhasil. Apa kisah suka dukanya? Kita akan ikuti dengan Cece Yuliana Samara. Halo, selamat pagi teman-teman. Hai, namanya C. Yuliana Samara. C. Yuliana tinggal di mana ini C. Yuliana? Saya Mojokerto. Oh, tinggalnya di Mojokerto. Oke. Terus kemudian C, kan Johnny ini tahu kalau C ini bergabung di Prudential. Boleh nggak cerita awal mula bagaimana kok bisa bergabung di Prudential? Oke, awal mulanya adalah mantan bos saya, itu leader saya sekarang adalah Konyoto. Dari Surabaya ke Mojokerto ngerekrut. Ya. Ngajak gitu ya? Betul, ngerekrut Oke. sebagai agent. Oke. Nah, jadi intinya kami bilang, ya, apa salahnya? Toh, tanpa modal tidak ada resiko, gitu ya, tanpa resiko. Nah, awal mulanya yang diajak adalah Konyoto Hendro, Oh, suamiku. oke. Karena Hendro ngomong, aku nggak mau training katanya gitu. Akhirnya saya merasa sungkan, ini deh pakai nama saya, gitu ya. Saya pakai nama saya ngikutin aja, tapi kok Hendro sih jalanin. Oke. Itu tahun 2008 akhir. 2008 akhir otomatis 2009 menjadi seorang agent. Oke. Gitu. Terus kemudian kenapa sih kok akhirnya memutuskan Prudential sebagai karir? Nah, saya kan seorang pedagang, jadi saya duduk manis di kasir untuk melayani pembeli. Ko Hendro yang memang suka aktif ya di luar, suka diajak bisnis kanan itu paling senang. Suka, makanya diajak Prudential juga oke. Oke, katanya tanpa modal lagi, gitu. Apa salahnya yang coba? Gitu. Nah, ceritanya. Oke, terus kemudian dari pengusaha kemudian ngerjain Prudential, gimana sih cara bagi waktunya? Saya kan jadi di toko, ya. Saya yang ngerjakan adalah Ko Hendro, karena Ko Hendro yang suka paling di luar, aktivitas di luar. Begitu. Awalnya memang saya nggak fokus di situ. Nggak fokus. Saya duduk manis jaga di toko. Terus kemudian kenapa kok akhirnya Udah fokus gitu ya? Iya. Oke. 2009 Ko Hendro ngikutin sistem aja sebagai seorang agent, akhirnya 2010 naik ke manajemen. ngikuti sistem itu seperti apa sih? Sistem ya, otomatis selalu konsultasi kepada leader, ya pasti ada aktivitas. Kalau penolakan, apapun penolakannya harus dikonsultasikan terus. Oh, kenapa sih kok bisnis ini bisnis penolakan sih? Penolakan karena kan sebagian besar banyak nasabah yang belum paham benar terhadap Prudential. Meskipun dia punya duit, belum tentu dia ngerti. Jadi orang kalau meskipun nggak ngerti, meskipun banyak uang, pasti dia nggak mau. Terus akhirnya kok memutusin Prudential full time, gimana ceritanya? Jadi gini, 2010 saya kena unit manager karena pakai nama saya naik, oke ya. Padahal sebelumnya saya nggak pernah urusan tentang Prudential, hanya dipakai nama. Nah, Ko Hendro kan suka bisnis di luar sana. Februari 2010 itu dia baru ngaku ke saya kalau hutang kami 3,8. Hah? Ya. Merinding aku 3,8 M. Kenapa kok bisa? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena Ko Hendro kan suka diajak bisnis kanan kiri. Selain toko itu, saya sudah ada utang bank untuk perputaran. Yang namanya bisnis itu di luar itu pasti jahat. Ya, bisnis itu menggunakan uang, modal, belum lagi ditipu teman, customer, belum barang rusak, belum barang hilang, segala macam. Ujung-ujungnya kami juga harus pakai rentenir bank untuk perputaran uang. Ya, istilahnya tergulung, akhirnya utang kami total 3,8 M karena sudah nggak bisa goyang, akhirnya dia ngaku. Tapi sempat waktu itu kita sempat jual. Akhirnya kita memutuskan gudang kami jual, mobil kami jual, pabrik vulkanisir kecil-kecilan itu juga kami jual semua. Tapi hutang kami masih ada sisa, yaitu tetap 2,4 M. Kurangnya 2,4 M. 2,4 M. 2,4 M. Ya. Terus kemudian apa sih yang dilakukan sama C. Yuliana sama Ko Hendro selama bekerja di Prudential? Jadi waktu itu sempat setelah saya jatuh istilahnya ya, jatuh. Saya sempat telepon sama Konyoto leader. Konyoto itu orang yang ngajak, ya, sebagai leader atasanku. Itu juga dulu mantan bos. Iya benar. Terus? Saya sempat ngomong kalau kita mau keluar dari Prudential, istilahnya sudah nggak bisa fokus di Prudential.
Ya dia sempat tanya kenapa, gitu saya cerita segala macam, kalau utang kami segala macam itu sehingga kami harus fokus untuk menutupi hutang. Oke. Dia sempat tanya gini, oke, kira-kira kamu mau bisnis apa untuk nutupin hutang kami yang sisa 2,4 M? Padahal kamu sudah bilang teman udah nggak ada yang minjemin, saudara sudah nggak ada yang bisa minjemin, 14 kartu kredit itu sudah jedok. Sudah dipakai semua limitnya sudah, ya. Oke. Kira-kira kamu mau usaha apa? Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya coba ya saya nggak bisa mikir kok, saya kan cuma ngomong gitu. Namanya orang sudah seperti itu. Oke, dia sudah nggak bisa mikir. Terus akhirnya dia bilang gini, oke, kamu sudah jalani Prudential selama 1 tahun. Ya, nah, komisimu berapa? Dia nanya gitu. 6,7. Nah, betul kan? Itu sebulan dapat 6,7. 1 bulan, setiap bulannya kita dapat 6,7 pada waktu tahun 2010. Oke, berarti kalau kamu mengikuti sistem, yang menurut sistem berapa waktu itu? 5 juta. Gitu ya. Nah, ternyata kamu bisa kan 6,7, percaya 5 tahun lagi kamu pasti 100 juta. Karena sudah banyak orang yang membuktikan itu. Cuma ibaratnya diberitahukan itu aja ya? Iya, karena waktu itu saya coba begini loh, apa yang harus saya kerjakan lagi? Segala sesuatu yang saya kerjakan harus membutuhkan modal. Dan itu semua mulai dari awal dan belum tentu jalan loh. Kan gitu. Nah itu sekarang sudah ada satu bisnis ini yang nggak mau saya harus turun. Maka sejak itu saya akhirnya fokusnya di Prudential. Lewat toko gitu susah ya untuk ngembaliin segitu besarnya. Bagaimana mau belanja aja supplier sudah hampir nggak mau masuk, nggak ada bisa bayar. Iya kan. Jadi maksudnya mau kulaan nggak bisa gitu ya? Uangnya ini loh. Uangnya yang nggak ada. Uangnya yang nggak ada. Uangnya nggak ada. Jadi kalau kita nunggu pembeli datang kan pasif. Ya kalau ada yang mau beli itu aja antara masukan dan saya harus membayar setiap hari, bayar supplier aja sudah min misalnya kan begitu. Terus apa yang dilakukan selama setahun itu sehingga dapat 6,7 juta? Otomatis kan Kak Hendra yang jadi agent. Ya, dia selalu istilahnya selalu konsultasi kepada leader yaitu konyoto, apapun segala penolakan dan harus aktivitas. Segala sesuatu kalau kita tidak aktivitas itu sama saja dengan bohong. Aktivitasnya maksudnya gimana sih, C? Mau keluar, jadi istilahnya mau menawarkan, jadi prospek, mencari nasabah. Menceritakan tentang konsepnya Prudential itu. Benar. Jadi pasti ada penolakan atau pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak bisa jawab, apalagi sebagai agent baru dong, itu. Dan itu harus dikonsultasikan. Jadi tidak dipendem sendiri gitu loh. Kan waktu itu CC di Mojokerto, Konyoto di Surabaya, gimana untuk berkonsultasi? Konsultasi kan bisa lihat telepon. Oh iya, bisa kita lewat bisa lihat telepon. Ya. Kadang-kadang aja kalau kadang-kadang Konyoto datang. Cuma kita biasanya konsultasi kebanyakan pasti lewat telepon. Jadi hampir setiap hari ya? Ya, jadi intinya bukan karena jaraknya jauh terus nggak bisa, enggak. Gampang saya sudah sistem telepon bisa. Iya. Dan nggak bisa telepon dulu ya pakai SMS, pakai surat. Oke, terus kemudian gimana tadi kan ada masih utang banyak gitu terus akhirnya bisa kan pasti menjalani gimana gitu ya. Gimana? Setelah itu akhirnya setelah Konyoto memberitahu, mengingatkan saya, istilahnya saya seperti diketok gitu ya. Mau bisnis apa gitu selain itu, akhirnya saya sama Kalendo fokus di Prudential. Berdarah-darah ya, sampai menangis-nangis ya. Misalnya begitu. Berdarah-darah gimana sih? Berdarah-darah itu maksudnya gini loh. Saya keluar pagi sampai pulang malam. 1 hari pernah nggak dapat nasabah? Pernah. Bukan artinya meskipun sudah ketemu orang tetap nggak dapat. Bisa saja, tapi kita tetap aktivitas, bisa tetap ada pendekatan, misalnya begitu. Jadi saya melakukan ini terus terang pertama kali karena saya dikejar-kejar hutang. C. Yuliana sendiri, Kohendro sendiri atau? Enggak, saya berbarengan. Saya barengan. Saya barengan. Jadi sampai tengah malam pun tidak ada tanda kutip tanda negatif di luar, misalkan ada kecurigaan, makanya kami berdua. Terus kemudian gimana tahun kedua? Tadi kan tahun pertama 6,7 juta. 6,7 ya. Tahun kedua kalau nggak salah loh ya, saya sudah sampai lupa karena saya sudah hampir 10 tahun di sini kan gitu ya. Congratulations, 10 tahun. Ini jadi kurang lebih 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih karena dibanding tahun pertama. Iya, karena kan kita kerja lebih keras, lebih istilahnya
kami butuh duit tanda kutip untuk menutupin hutang, aslinya seperti itu. Oke, diawali dengan hutang guys, Iya. akhirnya bekerja lebih sungguh-sungguh lewat Prudential, Nah, bekerjanya bersama-sama suami istri luar biasa ya. Kita bisa belajar dari sosok yang luar biasa ini, kita bisa tiru, kita bisa pelajari. Terus kemudian hutangnya masih belum lunas dong ya? belum. Itu pasti Tapi stres ya. tapi secara perlahan-lahan, puji Tuhan, tahun November 2017 hutang kami lunas dan itu semua berkat Prudential. 2017, mulai Ya. dari tahun berapa hutangnya tadi? 2010. 7 tahun guys, 7 tahun. mengalami berbagai tekanan dan akhirnya lunas. Boleh kita kasih tepuk tangan dong? Puji Luar Tuhan, biasa. Itu semua lewat Prudential atau masih ada bisnis yang lain? Prudential. Jadi sebetulnya ya dapat income untuk bayar utang, dapat Betul. income untuk bayar utang. Betul. Betapa itu yang tadi disebutkan berdarah-darah tadi ya. Benar. Terus kemudian apa saja sih yang sudah didapatkan di Prudential? Selain dari pertama aset saya jual semua gitu ya, Mm-mm. pelan-pelan akhirnya saya bisa beli mobil kembali. Kemudian saya sempat beli nyicil apartemen Oke. gitu. Yang luar biasanya itu sampai sekarang saya masih teringat karena orang tua saya sudah nggak ada satu. Mm-mm. Saya sempat memberangkatkan mereka Mm-mm. waktu itu orang tua saya Mm-mm. itu ke Hong Kong dan itu cita-cita mereka itu yang sampai sekarang saya tidak bisa melupakan dan puji Tuhan saya sempat Seneng memberangkatkan ya mereka. bisa Benar. dapat kesempatan. Padahal dulu saya waktu jatuh Mm-mm. makan aja nggak bisa, saya sampai ngenger tanda kutip Mm-mm. sampai dikasih makan oleh kakaknya Wendro. Ngenger itu guys artinya ikut atau nunut makan bener. dengan saudara dan Sampai itu makan aja nggak bisa. betapa malunya guys, betapa tertekannya, betapa luar biasanya kondisi itu. Mungkin kalau saya nggak bisa bertahan seperti yang dialami C. Yuliana sama Koendro. Saya pernah C, waktu itu dirugikan sama orang kaya C, 26 juta itu aja udah rasanya. Nah ini apa 3,8 miliar ini. Terus kemudian apa sih perubahan setelah bergabung di Prudential sebelum dan sesudahnya? Ya, kalau saya lihat loh ya, dari sisi kepribadian, saya bisa lebih sabar karena dulu nggak sabaran gitu ya. Di sini kita menemukan berbagai macam sifat nasabah, sifat agent. Kita diajar bagaimana bisa mau mengalah gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengayomi, kita bisa memberi perhatian yang lebih. Dan yang luar biasanya saya bisa berbagi berkat kepada para agent-agent saya. Ya apa caranya membagi berkat? Ya, apa Cici kasih uang gitu? Enggak. Jadi istilahnya kalau sebagai saya nggak hanya ngasih ikan, tapi saya ngasih kailnya. Ngasihin peluang bisnisnya. Kasih peluang, jadi saya juga okay. ayo kita bareng-bareng di sini karena saya sudah ada buktinya. Ayo sama-sama kita sukses bareng di sini. Kalau nggak salah C. Yuliana ini sudah punya kantor sendiri, betul ya? Puji Tuhan. Iya. Ya. Tentu saja nggak mudah untuk ngelola kantor. Gimana sih suka dukanya? Ya kalau mau ngomong suka duka ya pasti ada dukanya, tapi banyak sukanya lah. Banyak sukanya karena banyak orang yang terbantu. Betul. Dulu yang nggak punya kendaraan akhirnya bisa punya kendaraan. Benar. Dulu yang susah makan akhirnya bisa. Ya, perubahan yang luar biasa. Yang dulunya pertama kali saya rekrut naik sepeda motor buntut, sekarang saya beli mobil, beli rumah. Sudah gitu. Banyak ya? Banyak. Agent-agentnya C. Yuliana yang sudah berhasil juga dibangun. Tapi tentu saja mereka melakukan apa yang menjadi bagiannya ya. Betul. Tentu saja mereka melakukan yang disarankan oleh leadernya. Kalau mereka nggak melakukan sama aja nggak bisa berhasil. Ya. Terus kemudian apa sih harapannya Cici sama kantornya Cici yang ada di Mojokerto? Ya harapan saya semoga tidak 1-2 orang yang terberkati. Semoga banyak orang yang lebih terberkati. banyak lagi. Lebih banyak dan lebih banyak nasabah yang bisa kami bantu karena banyak nasabah di luar sana yang istilahnya mereka banyak yang agentnya sudah nggak ada, kemudian tidak diservis dengan baik sehingga kami bisa memberi pelayanan yang lebih baik.
C waktu itu cuma jualan di Mojokerto aja atau gimana? Mojokerto dan Surabaya. Oh, Mojokerto dan Surabaya. Ada beberapa sedikit luar pulau karena saya dari luar pulau. Iya, sedikit. Jadi Surabaya dan Mojokerto digarap sama C. Yuliana, akhirnya bisa melunasi hutang. Guys, ini semangat untuk tetap berjuang, semangat untuk tetap pulih, semangat untuk tetap bangkit. Kita bisa belajar dari sini. C, boleh cerita sedikit atau kasih saran kepada agent-agent yang mungkin mau bergabung, mereka yang mungkin masih baru gitu, boleh kasih. Jadi gini teman-teman, bagi teman-teman yang sekarang ini mau mengubah hidupnya, yang nggak cuma ini aja, ya betul-betul mau mengubah, disinilah tempatnya, ya. Jadi istilahnya kalau teman-teman yang dulunya ada segini-gini aja, selama-lama teman-teman tidak mau mengubah, ya temennya pasti segini-gini aja, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mengubah, ayo bareng-bareng, dan kita betul-betul mau juga mengubah aktivitas kita, kita mau mengubah yang dulu kita santai-santai di rumah, mungkin kita tenang-tenang aja, ayo kita aktivitas, kita berbagi berkat buat teman, buat nasabah, buat keluarga, bagi berkat juga buat kita. Soalnya sudah ada contoh-contohnya orang yang berhasil, maka bisa dia, terakhir kira-kira nomor teleponnya C. Yuliana berapa? Untuk kalau mungkin ada teman-teman yang di daerah Mojokerto, Surabaya ingin bergabung sama Cici. Oke, boleh teman-teman catat ya, 0813 0813 3030 3434. Kalau boleh tahu kantornya Cici di mana? Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 35 Blok F. Di Mojokerto ya? Mojokerto. Oke. Kemudian kalau misalnya syaratnya bergabung apa sih, Ci? Mudah sekali. Yang penting sudah punya KTP. Oke. Sudah punya KTP sama buku rekening. Cukup KTP, itu aja. rekening sudah bisa bergabung. Sudah bisa bergabung. Dan pasti mereka kalau yang ingin mengubah nasibnya, mereka yang mau jujur, mereka yang mau kerja, mereka yang mau aktif bekerja, ya akan bisa merubah nasibnya. Yang dulu nggak punya bisa jadi punya, yang dulu sudah punya akan bertambah lebih punya, bisa mengajak orang-orang yang belum berhasil akhirnya bisa berhasil. Ya, berbagi berkat. Berbagi berkat. C. Yuliana, terima kasih. Sama-sama. Punya Instagram, punya YouTube, punya Facebook. Saya punya Instagram. Oke, Instagramnya apa? Samara Yuliana. Samara Yuliana itu. Kalau Facebooknya Yuliana Samara. Ya. Facebooknya Yuliana Samara. Jadi sekali lagi guys, nanti akan saya tulis di deskripsi di bawah ini nomor teleponnya C. Yuliana supaya Anda bisa menghubungi, Anda bisa bekerja, bertanya, atau mungkin Anda punya polis yang nggak tahu apa yang harus saya lakukan, atau mungkin Anda punya teman yang butuh pekerjaan, bisa menghubungi ke C. Yuliana Samara. Sekali lagi guys, kalau Anda merasakan manfaat, silakan subscribe, silakan like, silakan share ke teman-teman supaya tidak hanya 1-2 orang yang bisa mendapatkan manfaat ini, tetapi banyak orang. C. Yuliana, terima kasih. Semoga kebaikan C. Yuliana diberkati sama Tuhan. Amin. Oke, dah. Thank you guys. Thank you. God bless you all. Bye.